Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah hal. Salah satunya adalah pembentukan Komite Investigasi Independen terkait ricuh demonstrasi bulan Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan membahas berbagai isu kebangsaan yang tengah mencuat. Isu yang dibahas mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dialog berlangsung terbuka dan penuh keakraban. Baru saja kami diterima oleh Bapak Presiden, ya dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa, ya. Hampir 3 jam, dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa, ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik. Sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Sementara tokoh GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa GNB membawa berbagai pesan kebangsaan dan tuntutan masyarakat sipil, termasuk usulan pembentukan Komisi Investigasi Independen atas tragedi Prahara pada bulan Agustus. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Kedepannya direncanakan pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke sekolah rakyat menengah atas di Jakarta Selatan. Prabowo berharap kehadiran sekolah ini bisa memberikan kualitas pendidikan terbaik untuk anak-anak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Muhammad Nuh. Hingga kini sudah ada 100 sekolah rakyat yang beroperasi dan akan bertambah menjadi 165 sekolah rakyat pada bulan Oktober mendatang. Saat meninjau sekolah ini, Presiden Prabowo berharap fasilitas yang dimiliki sekolah bisa menunjang pendidikan anak-anak secara maksimal. Prabowo bangga melihat para siswa yang sekolah di tempat ini memiliki prestasi yang baik. Prabowo berkomitmen untuk terus menambah jumlah sekolah rakyat setiap tahunnya. Tahun ini kita harapkan 330.000 sekolah akan dapat. November 10 saya dapat laporan, November 10 100.000 sekolah akan dapat. Sekarang baru 10.000. 100.000 November 10. Tahun depan kita tambah satu sekolah 3 layar. Idealnya nanti satu kelas 1 layar. Pemerintah berkomitmen menambah sekolah rakyat dengan target 500 sekolah rakyat setiap tahunnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Misteri pemilik tanggul sepanjang 2 hingga 3 km beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta pemilik tanggul beton PT Karya Cipta Nusantara memberikan akses para nelayan untuk beraktivitas. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas.
Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton, yakni PT Karya Cipta Nusantara, agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Cuman sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa ini apa. Kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke, berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK terus dalami aliran dana kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Berbagai pihak telah diperiksa, termasuk Menteri Agama RI periode 2020-2024, Yakut Khalil Qomas yang dicegah ke luar negeri. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut, aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar 2.600 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kementerian ya. Untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memanggil pemilik Uhud Tour and Travel, Ustadz Khalid Basalamah. Khalid diperiksa sebagai saksi fakta dan mengatakan bahwa dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini, total sudah ada 3 orang yang dicegah ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Namun dalam pemeriksaan ada yang berbeda dari penampilan Noel. Dirinya tampil dengan menggunakan peci hitam. Pemirsa, KPK kembali memeriksa mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer.
Usai menjalani pemeriksaan, ada yang berbeda dari penampilan Noel. Ia tampil dengan mengenakan peci hitam. Dirinya mengaku ingin tampil lebih keren sebagai tahanan KPK. Noel juga membantah jika peci yang digunakan karena kangen menjabat sebagai penyelenggara negara. Lebih enak aja. Handphone agak tanda apa ini? Apa? Ya nih simbol. Simbol apa? Kangen di momen. Pakai jas gitu. Udah pakai jas. Sekarang Alif lagi saya pakai peci doang gitu. Thank you semua ya. Salam hormat buat kawan-kawan.